Presiden Republik Indonesia tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2025. Presiden Prabowo Subianto merombak susunan Kabinet Merah Putih Senin lalu. Salah satu yang dicopot adalah Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi yang dikenal memiliki kedekatan dengan Presiden ke-7 Joko Widodo. Budi Ari adalah pendiri Projo pada akhir 2013 untuk memenangkan Jokowi di Pilpres 2014. Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan. Sebelumnya Emmanuel Ebenezer alias Noel dipecat dari posisi Wakil Menteri Ketenagakerjaan setelah disangka terlibat kasus korupsi. Noel adalah pendiri Joman alias Jokowi Mania yang mendukung Jokowi di Pilpres 2019 dan meraih periode kedua sebagai presiden. Pencopotan Budi Ari dan Emmanuel Ebenezer berdampak mantan bos lembaga penjamin simpanan LPS ini dikritik gaya bicaranya karena dinilai tak sesuai dengan jabatannya saat ini Menteri Keuangan. Ini Pak, kunjungan saya yang pertama sebagai Menteri Keuangan, betul Pak. Purbaya pun mengakui kesalahannya saat rapat dengan Komisi 11 DPR. Kalau waktu ketua LPS saya katanya ngomongnya kayak agak koboi, sekarang nggak boleh saya baru merasakan dampaknya, rupanya beda. Perombakan kabinet adalah hak prerogatif presiden. Apapun alasannya, perombakan harus sejalan dengan semangat kerakyatan termasuk pemberantasan kemiskinan dan korupsi. 2. NTV melaporkan. Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Pemirsa, perombakan Kabinet Merah Putih Senin lalu dinilai cukup mengejutkan. Selain waktunya yang terkesan mendadak, dua posisi menteri strategis yakni Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan serta Menteri Keuangan Sri Mulyani diganti. Isu di publik merebak, reshuffle oleh Presiden Prabowo ini politis atau ekonomis? Kita akan bahas bersama para narasumber sore ini. Di studio kami sudah ada Wakil Ketua Umum Projo, Freddy Damanik, dan melalui sambungan Zoom kita tersambung dengan Founder Trias Politika Agung Baskoro serta Kepala Ekonom Bank Permata Joshua Pardede. Selamat sore Mas Freddy. Selamat sore Mbak. Terima kasih sudah hadir di studio. Selamat sore juga Mas Agung dan Mas Joshua. Sore semua. Selamat sore Mbak Tasya. Sore, saya ke Mas Freddy terlebih dahulu ya. Mas Freddy, seperti apa perbincangan di teman-teman Projo setelah kemarin terjadi reshuffle terhadap Pak Budi Ari? Ya, sebagaimana publik sebetulnya, bahkan para di kabinet mungkin juga para pengamat, ini kan tiba-tiba ya, sangat mendadak. Ya demikian juga kami speechless. Ya, kami tidak mendengar apapun tentang isu pencopot ini, termasuk Budi Ari, ketua umum kami yang dicopot, tidak tahu juga, tidak tahu menau ya. Jadi ya kami cuma bisa bilang speechless, ya nggak tahu mau ngomong apa, makanya kami diem saja pada hari pertama, hari kedua sambil mengikuti terus perkembangan. Nah baru kemudian kami berkomunikasi dengan Budi Ari, tapi so far kami berkomunikasi everything is fine, nggak ada masalah. Jadi beliau di publik juga sudah mengatakan bahwa beliau justru berterima kasih, ya beliau bangga pernah dipercaya, pernah ditunjuk oleh Presiden Prabowo di dalam kabinetnya sebagai Menteri Koperasi. Yang pada saat itu memang Presiden Prabowo mengatakan bahwa memang ini harus dibangkitkan kembali koperasi, harus menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia. Maka dengan segenap apa yang dia miliki, Budi Ari bekerja maksimal. Dan menurut kami juga dengan segala hormat beliau telah berhasil setidaknya secara formal ya, kelembagaan telah membentuk 80.000 koperasi, kemudian membangun dasar-dasarnya termasuk peraturan-peraturannya, sehingga ya beliau dengan sangat bangga ya melepaskan dirinya sebagai Menteri Koperasi. Dan teman-teman juga ya wajar lah ya, seperti saya katakan tadi, ada speechless, ada yang tidak terima. Yang tidak terima bicaranya seperti apa Mas Freddy?
Ya, karena ini kan tiba-tiba. Karena ini tiba-tiba, ya namanya juga ketumnya dicopot, tidak sampai sekarang kan itu hak prerogatif presiden. Tetapi kan wajar lah di bawah itu bertanya-tanya. Ya, maksudnya mereka, loh kok begitu? Kok begitu? Emang apa kesalahan? Maksudnya bertanya seperti itu. Emang ada masalah apa? Pak Budiari, ketua umum kami dicopot. Ya kami ya sekarang mulai kemarin sebetulnya termasuk hari ini kami konsolidasi akan memberikan penjelasan kepada teman-teman di bawah bahwa memang ini adalah hak prerogatif presiden dan kita percaya bahwa yang dilakukan presiden ini adalah adalah terbaik memang untuk kepentingan bangsa dan untuk kepentingan rakyat. Jadi bukan tentang Budiarinya, bukan tentang projonya, bukan tentang relawan Jokowinya, bukan. Tetapi kami sangat meyakini yang dilakukan presiden ini adalah untuk kepentingan bangsa dan untuk kepentingan rakyat. Itulah yang akan kami jelaskan kepada teman-teman di bawah. Tapi belum ya, secara internal belum ada pertemuan antara mungkin Pak Budiari dengan seluruh teman-teman, mungkin teman-teman Projo seluruh Indonesia? Secara formal belum, tetapi di DPP rencana malam ini kami akan rapat pleno. Ya, kemudian nanti akan ke bawah juga secara formal akan kami lakukan. Oke, baik. Saya bergeser dulu ke Mas Agung sekarang. Mas Agung, kalau Anda sendiri melihatnya, mengamati apa yang terjadi dalam reshuffle itu, siapa yang diganti dan siapa yang menggantikan, apa analisa Anda? Ya, ada banyak alasan reshuffle, tapi dari periode ke periode Presiden biasanya menggunakan 3 otoritasnya. Pertama secara teknokratis soal kinerja, dan ini berkelindan dengan situasi demo besar kemarin, sehingga Presiden merasionalisasi seluruh menteri-menterinya apakah sudah perform atau tidak. Dan di titik ini memang ada ekses ketika kemarin demo, ada ricuh, ada penjarahan, ada tindak kriminal yang luar biasa, dan pada satu momen ada korban jiwa di situ. Dan paling bertanggung jawab akhirnya ditunjuk Pak Menko Polkam, ya Pak BG. Dan Pak BG ini suka atau tidak mewakili poros Teguh Umar, Mbak Tasya. Jadi itu yang memang menarik untuk kita telah nanti ya, seperti itu. Nah, yang kedua Pak Budi Ari. Ya kita tahu Pak Budi Ari suka atau tidak, ini memang seringkali disebut dalam beberapa soal yuridis ya. Dan ini memang sedikit banyak juga arahannya ada program besar yang beliau handle, yakni Koperasi Desa Merah Putih, yang itu menjadi masterpiece-nya Kabinet Merah Putih, program unggulan Pak Prabowo. Nah, jadi secara yuridis ada soal, secara teknokratis juga saya melihat memang koperasi ini harus dalam tanda petik di-handle oleh orang atau lingkar terdekatnya presiden semacam itu, sehingga mau tidak mau memang akhirnya kaki-kaki politik yang selama ini ada di Pak Budi Ari itu dalam tanda petik tidak lagi menguat. Karena apa? Karena presiden mensandarkan kekuatannya pada partai-partai, bukan kepada relawan ketika pemerintahan sudah berjalan. Dan kita lihat makin ke sini memang kekuatan relawan semakin direduksi, walaupun ini perlu dirasionalisasi lagi. Nah, jadi alasan kedua secara yuridis. Yang ketiga alasannya alasan politis, ya perimbangan kaki-kaki politik. Kalau memang menteri itu problematik di internal partai, kemudian kinerjanya nggak bagus, ya paling rentan. Dan itu bisa kita lihat dalam konteks misalkan Pak Abdul Qadir Karding ya, seperti itu. Kemudian juga Pak Budi Gunawan, karena beliau kader kultural dari PDIP, yang bukan kader utama, terus kinerjanya juga kurang maksimal, otomatis rentanlah diganti seperti itu. Jadi 3 alasan itu yang biasanya mengitari ketika presiden melakukan reshuffle. Alasan teknokratis, alasan yuridis, alasan politis. Nah, bisa juga tiga alasan ini digunakan sebagai pisau analisis untuk membedah misalkan Pak BG kenapa di reshuffle seperti itu. Jadi alasan politis misalkan, oh dia kader kader kulturalnya PDIP, kemudian nggak terlalu kuat nih ya, kemudian kinerjanya secara teknokratis nggak maksimal. Apakah ada kasus yuridisnya? Nggak ada masalah seperti itu. Tapi 2 alasan ini sudah lebih dari cukup bagi presiden untuk mengganti, karena memang ada ekses yang luar biasa kemarin seperti itu. Pak Budi Ari juga begitu. Kalau dibedah misalkan secara politis, relawan kaki politiknya kurang terlalu kuat semacam itu karena di parlemen tidak ada perwakilannya. Kemudian secara yuridis ada soal yang harus difokuskan, khawatir mengganggu pelaksanaan Koperasi Merah Putih yang sudah terbentuk secara kuantitas. Tapi kan presiden inginnya mungkin ada arahan secara kualitas seperti itu. Apakah koperasi itu sudah sesuai, sudah bisa mengoptimalkan, sudah menghasilkan efek-efek ekonomi ke bawah atau tidak. Nah, secara kualitasnya kan butuh fokus. Nah, kalau misalkan Pak Budi Ari tersangkut kasus misalkan, ini kan bisa mempengaruhi itu. Walaupun ini debatable ya, tapi saya melihat ini ada presiden di kasusnya Pak Noel. Jadi ketika ada
ya sedikit saja arahan tersangkut, otomatis Presiden langsung menyala early warning sistemnya, Mbak Tasya. Oke. Ya mau nggak mau, supaya tidak ada beban bagi pemerintahan, bagi kabinet Pak Prabowo, ini harus segera diganti. Supaya apa? Supaya Pak Prabowo tidak ada nokta hitam lagi ya setelah Pak Noel kemarin semacam itu, karena di masa sebelumnya Pak Jokowi itu pecah rekor, banyak anggota kabinet Pak Jokowi itu yang tersangkut kasus dan ditangkap oleh penegak hukum, memecahkan rekornya Pak SBY ya. Jadi dilihat dari kondisi sekarang, struktur kabinet yang sangat besar dan gemuk ini rentan untuk memecahkan rekor presiden-presiden sebelumnya, sehingga untuk ke depan makanya ketika ada menteri yang tersangkut langsung arahannya diganti seperti itu. Baik, menarik tadi ketika Anda mengatakan bahwa kalau kemudian mempertimbangkan soal relawan di parlemen tidak ada perwakilannya, artinya memang sangat mudah diterjemahkan bahwa ketika dalam kurang waktu 1 tahun agak lebih mudah untuk melepas ketum projo ya, ketua umum relawan yang sebenarnya mendukung Prabowo untuk menjadi presiden. Iya, karena alasan beliau diganti tidak hanya satu secara politis, ya. Kemudian ada alasan teknokratis juga, kemudian ada alasan yuridis tadi semacam itu. Jadi 3 alasan tadi terpenuhi, sehingga alasan lain yang istilahnya memberatkan presiden untuk mengganti itu tidak mengemuka semacam itu atau belum mengemuka, sehingga beliau harus diganti. Apalagi penggantinya Pak Ferry Juliantono itu adalah orang dari poros Hambalang, ya. Karena program besar ini masterpiece-nya Pak Prabowo, otomatis beliau ingin memastikan bahwa kontrol program besar ini ada di lingkar terdekat beliau. Sebagaimana Pak Budi Gunawan, poros Teguh Umar itu digantikan oleh ad interim Pak Syafri yang juga poros Hambalang. Karena nggak mau lagi kecolongan Pak Prabowo. Kalau situasi keamanannya seperti kemarin. Jadi poros Hambalang ketika reshuffle kemarin itu menguat, tapi sebaliknya poros Teguh Umar dan poros Solo itu harus menyesuaikan diri dengan situasi sekarang. Karena dalam beberapa hal secara teknokratis tadi kinerjanya belum optimal. Kinerja Pak BG kenapa nggak optimal? Karena ada eksesnya. Kinerja Pak Budi Ari kenapa nggak optimal? Karena ada sorotan soal kualitas koperasi desa Kelurahan Merah Putih itu. Seperti itu. Baik, saya bergeser dulu ke Mas Joshua. Sekarang Mas Joshua, kalau dari sisi ekonom seperti apa perbincangan tentang dampak reshuffle kemarin? Ya, kalau kita melihat secara khusus dampak reshuffle Menteri Keuangan sendiri ini cukup signifikan ya. Di 2 hari pertama minggu ini saja kami melihat bahwa misalkan IHSG turun 200 poin, rupiah pun juga ikut melemah, lalu juga di pasar obligasi pun juga investor cenderung cukup concern ya terkait dengan pergantian Menteri Keuangan, mengingat Menteri Keuangan sebelumnya yakni Sri Mulyani ini adalah penjaga gawang keuangan yang cukup dipercaya oleh investor asing, sehingga dengan adanya peralihan ke Menteri Keuangan Purbaya tentunya pasar saat ini masih wait and see ya, masih menantikan dalam jangka pendek ini masih wait and see dulu. Artinya tentunya ini hal yang wajar secara umum, karena kalau kita melihat di pasar keuangan tentunya menjadi senternya adalah tentu Menteri Keuangan, karena tentunya yang menjadi krusial adalah bagaimana, karena tentunya tadi kalau kita bicara kementerian, anggaran kementerian lainnya tentunya yang terpusat pengaturnya adalah Menteri Keuangan itu sendiri. Jadi lebih penting adalah bagaimana Menteri Keuangan baru ini untuk bisa mengatur ya dinamika anggaran, khususnya dalam hal membagi-bagi terkait dengan program prioritas pemerintah, dan juga beberapa tuntutan ya 17+8, lalu juga 7 tuntutan dari Aliansi Ekonomi Indonesia beberapa waktu sebelumnya. Ini juga memberikan indikasi bahwa, dan juga melihat kondisi ekonomi saat ini, kita melihat bahwa misalkan terjadi pengangguran, masih terjadinya penurunan daya beli masyarakat, sehingga pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan pun juga perlu memberikan insentif fiskal, ya, memberikan ruang fiskal untuk bisa adanya manuver dalam hal ini, memberikan stimulus untuk menjaga daya beli masyarakat bisa meningkat lagi, agar orang bisa spending lagi, agar pelaku usaha bisa melakukan investasi lagi untuk melakukan ekspansi bisnisnya lagi. Sehingga itu yang saya pikir perlu penting sekali, PR berat buat Menteri Keuangan baru, karena tentunya yang sangat krusial adalah komunikasi, ya. Komunikasi penting sekali, karena 1-2 hari pertama Menteri Keuangan Purbaya komunikasinya perlu diperbaiki, dalam hal ini komunikasi publiknya ya, terkait dengan over optimistic ya, dalam 3 tahun Indonesia cerah. Ini kan tentunya sebagai Menteri Keuangan, gesture ataupun statement dari Menteri Keuangan ini perlu dikelola ya, karena apapun yang keluar dari Menteri Keuangan
ini akan sangat penting mempengaruhi pasar, mempengaruhi perekonomian, sehingga kedepannya memang penting sekali untuk komunikasi publik dan juga komunikasi dari semua stakeholder Kementerian Keuangan agar perekonomian khususnya anggaran belanja ini bisa lebih produktif, mengingat sisi belanja atau sisi penerimaan ini akan menjadi tantangan besar karena kondisi ekonomi ke depannya akan semakin tidak mudah lagi. Oke, baik. Kita akan break dulu sejenak, akan kita lanjutkan usai jeda berikut. Pemirsa tetaplah bersama NTV Prime. Pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan NTV Prime. Kita lanjutkan perbincangan. Saya kembali lagi ke Mas Freddy. Mas Freddy, kalau saat ini, per hari ini, 2 hari, 3 hari lah ya setelah reshuffle, posisi teman-teman di Projo itu masih solid mendukung pemerintahan Prabowo atau mulai ada terpecah? Jangan-jangan ada yang sudah mulai bergabung dengan para aktivis pendemo menuntut 17+8 mungkin, Mas? Enggak lah. Jadi secara organisasi sejak sebelum Pilpres, setelah Pilpres, Projo itu pendukung Presiden Prabowo dan Gibran memenangkan, berjuang memenangkan bersama-sama yang lainnya, sampai terpilih juga berada di barisan itu mendukung, dan sampai sekarang juga ya masih mendukung. Belum ada keputusan tentang tidak mendukung ya. Mandat kita sampai sekarang masih itu. Seperti saya sampaikan tadi, ya memang ya di level teman-teman di bawah khususnya ya, teman-teman di bawah memang speechless ya, bertanya-tanya, ada yang kecewa ya, saya rasa itu wajar lah. Ada yang menyesal nggak kemarin mendukung Pak Prabowo, ternyata kurang dari 1 tahun sekarang ketumnya justru dicopot dari jabatan menteri? Enggak sejauh itu, lebih kepada bertanya-tanya. Karena gini, selain Projonya sendiri memang kami itu mendukung itu kan memang arahan awalnya itu kan arahan Dewan Pembina kami Pak Jokowi ya. Jadi sampai sekarang teman-teman itu juga masih ya melihat Pak Jokowi juga masih satu garis perjuangan bersama-sama dengan Pak Prabowo dalam pemerintahan ini. Oleh karena itu saya rasa mereka hanya butuh penjelasan saja. Nanti kami jelaskan. Kami yakin ya seperti tadi, nggak ada yang ikut-ikutan demo, tetapi menyampaikan aspirasi misalnya kecewaan, kritik itu biasa saja sebetulnya. Cuman tidak ada yang sampai misalnya udah kita nggak usah dukung lagi pemerintahan ini, apaan ini, nggak ada yang seperti itu. Tidak ada yang sampai seperti sekarang itu. Jadi semua masih mendukung Pak Prabowo ya? Sampai sekarang Projo masih mendukung pemerintahan Prabowo Gibran. Termasuk masih mendukung IG-nya Pak Prabowo, karena kemarin Pak Budi Ari katanya itu hoax. Itu sudah diklarifikasi. Itu memang saya bingung juga ya, beginilah dunia medsos ini ya. Dan itu diposting oleh, ini yang memang bahaya sekali, diposting oleh akun-akun yang followernya jutaan. Jadi memang susah terlawan yang begini-begini, luar biasa. Sekali lagi itu hoax sudah diklarifikasi oleh akun resmi kami juga. Jadi kepada masyarakat juga kami menghimbau kalau ada yang seperti itu ya, termasuk Denny Siregar posting ini. Itu hoax itu Bang Denny, termasuk Hotman Paris. Nih posting ini, itu hoax ya. Walaupun misalnya akun kalian lebih besar daripada akun official misalnya, tapi itu kan official, silakan di cross check sebelum memposting. Tapi ya mungkin karena begitu gampangnya media sosial ini tersebar, itu juga merugikan Budi Ari sih sebetulnya, merugikan kami juga. Seolah-olah ini kami apaan sih, cemen, baru diperlakukan, baru digituin aja udah cemen, unfollow segala macam. Enggak, sekali lagi itu hoax, enggak ada, itu enggak benar. Oke, mungkin mau mengomentari tadi Mas Agung sempat menjelaskan bahwa karena tidak punya kekuatan di parlemen, sehingga nilai Pak Budi Ari dengan beberapa konsekuensi yang memang dianggap memberatkan jalannya kabinet Prabowo kemudian lebih mudah untuk dilepas per hari ini begitu. Apakah kemudian ini ada tidak perasaan mungkin habis manis sepah dibuang gitu, Mas Freddy? Enggak, jadi memang namanya relawan bukan di jalur politik formal. Politik formal kita kan ya partai politik. Justru berdirinya relawan ini memang karena pada saat itu kita menganggap ada sumbatan-sumbatan
di dalam politik formal sehingga berdiri relawan, dan itu besar di zaman Pak Jokowi. Ya, kalau memang misalnya nanti di era-era ke depan, bahkan era sekarang, peran relawan dianggap memang tidak penting, itu sebetulnya nggak ada masalah bagi kami. Toh kami itu bagian masyarakat, kami itu juga bisa bergabung misalnya di dalam politik formal. Sekali lagi saya sampaikan bahwa pada saat itu kami menganggap, dan masyarakat menganggap begitu tumbuhnya banyak relawan karena menganggap ada sumbatan dalam politik formal. Jadi kami tidak menganggap habis manis sepah dibuang. Sekali lagi kami mengatakan bahwa ini bukan permasalahan Budi Ari seorang, bukan permasalahan projo, bukan permasalahan relawan. Kami yakin betul ya program-program Prabowo ini, makanya kami dukung karena sejalan dengan Pak Jokowi. Kami yakin betul, lihat aja nih program-programnya kerakyatan, dan sesuai dengan tagline kami, Projo setia di garis rakyat, dan sampai sekarang kami melihat itu, termasuk di Koperasi Desa Merah Putih ini. Tadi Mas Agung menyampaikan, memang justru kami lebih melihat di situ ya. Ini Kopdes Merah Putih ini Budi Ari bersama menteri sekarang ketika itu Wamen sudah membangun ini. Memang masih tahap kelembagaan, Mas Agung. Memang masih tahap kelembagaan, memang tahapannya masih di situ ya. Belum bisa ini dikatakan berhasil atau tidak berhasil. Memang tahapannya, bahkan tadinya target Pak Prabowo ini, Presiden Prabowo, di bulan Oktober. Ini bulan Agustus kemarin sudah di launching. Kalau diukur misalnya keberhasilannya sudah pasti enggak, karena memang masih tahap kelembagaan. Tapi saya sepakat dengan Mas Agung yang mengatakan ini program penting, program monumental untuk Presiden Prabowo, dan ini harus diambil. Apa yang namanya? Momentumnya. Bukan momentum, apa Mas Agung? Ya klaimnya harus diambil oleh Presiden Prabowo, dan katakanlah orangnya dialah ya. Ya kita tahu sejarah latar belakang Budi Ari, ya kita tahu sejarah latar belakangnya Pak Ferry, ya. Memang kami lebih melihat ke situ. Saya kalau kinerja saya enggak oke, kalau kasus hukum udah berulang-ulang kami sampaikan bahwa itu hanya framing, tapi memang sama seperti hoax tadi, framing juga sangat berbahaya, dan sampai sekarang kami akan melawan terus framing itu, tetapi putusan hukum sudah ada bahwa Budi Ari sama sekali tidak terlibat di situ, dan kami akan lawan terus di situ, baik secara hukum maupun secara politik, termasuk narasi-narasi. Oke, baik, saya bergeser dulu ke Mas Agung. Mas Agung, kalau melihat nama-nama yang kemarin dicopot dan kemudian nama-nama yang diganti, sulit untuk tidak melihat bahwa ini adalah semacam upaya Prabowo untuk bersih-bersih dari sebagian orang-orang Jokowi. Menurut Anda, apakah memang seperti itu? Iya, kalau saya bukan bersih-bersih ya Mbak Tasya, tapi ini balancing of power ya, menyeimbangkan kutub-kutub kekuasaan, poros-poros politik yang ada, karena poros Teguh Umar pun terdampak seperti itu. Ya tadi ada Pak BG yang di reshuffle. Sebenarnya Bu Sri Mulyani secara kultural juga dekat dengan poros Teguh Umar. Ya jadi kalau misalkan ditanya apakah ini poros Solo yang paling menderita, saya kira poros Teguh Umar juga. Cuman di sini Presiden ingin mengatakan jangan ada lagi isu matahari kembar. Ya jangan ada lagi isu pemimpin yang Pak Presiden yang dua gitu, Presiden yang ganda. Ya sehingga dualisme kepemimpinan itu tidak lagi mengemuka baik secara publik maupun di internal Kabinet Merah Putih. Jadi ini proses itu, dan harapannya ya poros-poros yang tadi mendapatkan dampak dari reshuffle ini menyesuaikan diri. Ini fase new normalnya, fase adaptasi baru, supaya mereka bisa memahami pola kepemimpinan Pak Prabowo secara politik ke depannya. Pertanyaannya Mas Agung, seberapa bersih, atau kalau mungkin kita kan saat ini tahu ya sebagian besar orang-orang atau menteri-menteri di dalam kabinet Pak Prabowo adalah kelanjutan dari menteri-menteri Pak Jokowi. Seberapa bersih kabinet ini kemudian harus di-reshuffle? Apakah memang akan ada reshuffle berikutnya? Yang pasti ada 4 posisi yang belum terisi, otomatis reshuffle akan segera. Posisi Menko Polkam karena ad interim Pak Syafri, kemudian Menpora yang masih kosong, kemudian posisi Wamen Koperasi kalau memang akan diisi lagi, terakhir posisi Wamenaker. Ada 4 posisi. Nah biasanya menjelang reshuffle, posisi yang terisi bisa bertambah, jumlahnya nggak hanya 4, bisa 5, kayak kemarin tuh awalnya 4, tiba-tiba makin sore makin bertambah, 5 jadinya. Saya kaget juga. Agak tricky itu ya Mas, seolah-olah reshuffle padahal menambah gemuk ya?
Itu makanya. Jadi makin lama makin nambah. Nah ini juga bisa untuk mengisi posisi 4 orang itu bertambah lagi. Atau bisa juga berkurang. Misalkan Wamen nggak perlu diisi orang lagi deh supaya perampingan terjadi. Itu juga bisa Oke. kemungkinannya seperti itu. Karena makin kesini Pak Prabowo makin susah ditebak. Khas Kopassus Mbak Tasya. Ya senyap. Tapi lama-lama muncul dalam gitu. Oh kaget kawan dan lawan politik gitu. Oke, masih ada konsekuensi politisnya kah ketika Prabowo melakukan strategi mencoba hanya membuat ada satu matahari? Ada konsekuensi politisnya kah, Mas Agung, ketika orang-orang yang sebelumnya adalah kelanjutan Jokowi kemudian akan dilepas oleh Pak Prabowo? Saya kira ini semakin mengafirmasi bahwa Presiden Prabowo ingin dilihat, dipandang bahwa beliau lah orkestrator utama kepemimpinan kita baik sebagai kepala pemerintahan, kepala negara maupun panglima tertinggi secara bertahap Mbak Tasya. Jadi ketika setahun nanti jelang 2 tahun dan seterusnya mau nggak mau setiap poros itu harus memahami ini ya, poros tadi Teguh Umar, Solo, kemudian Hambalang, bahkan Cikeas yang nggak terdampak hari ini pun harus siap-siap ya mendapat penyesuaian itu ketika memang dimensi teknokratisnya tidak terpenuhi. Kalau kerjanya nggak bisa seperti WUS kereta cepat yang 350 km per jam itu, tapi masih model Argo yang 120 km per jam, ini bahaya nih semua poros. Kalau mereka mengirimkan orang-orang yang nggak perform, ya jadi saya melihat di sini Pak Prabowo justru mereshuffle poros manapun yang nggak bisa kerja, Mbak Tasya. Oke. Jadi pesan ini yang saya tangkap yang harus dipahami oleh semua menteri dari partai, dari poros politik, dari relawan. Anda harus kerja kalau mau sama saya. Kalau Anda nggak bisa kerja, siap-siap kapanpun saya ganti. Apalagi kalau Anda sering salah ngomong, apalagi kalau Anda sering berkasus, apalagi yang lain seperti itu, Mbak Tasya. Oke, baik. Saya bergeser lagi ke Mas Joshua. Mas Joshua, kalau tadi Anda memberi gambaran bagaimana efek reshuffle, terutama efek Menteri Keuangan, kemudian terhadap pasar di 2 hari kemarin, per hari ini seperti apa pasar? Karena kemarin kan sempat turun sehari setelah reshuffle, kita juga menyaksikan asing sempat keluar. Kalau hari ini? Ya, kelihatannya market sudah berada dalam zona hijau hari ini. IHSG menguat, lalu juga rupiah juga kembali menguat lagi, dan juga pasar obligasi juga yield-nya menurun. Jadi sudah mulai ada kepercayaan pasar sudah mulai pulih, dan itu sebenarnya sudah direspon sebenarnya pada saat pernyataan Menteri Keuangan Purbaya pada saat serah terima jabatan ya di Kementerian Keuangan. Di situ juga disampaikan bahwa disiplin fiskal ini akan tetap dilanjutkan, di mana kalau kita melihat dari sisi Bu Sri Mulyani ini cenderung lebih berhati-hati ya, prudence ya dalam hal menjaga kedisiplinan fiskal, dan itu sebenarnya yang diapresiasi oleh para investor dalam 15 tahun terakhir ini. Dalam 3 rezim terakhir dari pemerintahan Bu Sri Mulyani ini berhasil menjaga kedisiplinan fiskal itu, dan itu sebenarnya yang dinanti-nantikan oleh para pelaku pasar dan juga investor, yang ini diharapkan, dan itu sudah disampaikan oleh Menkyu Purbaya. Namun kembali lagi ke depannya yang lebih penting lagi ujung-ujungnya adalah bagaimana alokasi anggaran. Karena ini menjadi sangat krusial untuk mencapai, karena dalam statementnya Menkyu Purbaya mengatakan bahwa dalam kurang lebih 3 tahun pertumbuhan akan bisa mencapai 7-8%. 3 bulan ke depan bahkan Indonesia akan cerah lagi. Jadi tentu ini menjadi pertanyaan besar, optimisme ini apakah bisa direalisasikan kembali lagi oleh kebijakannya dan juga oleh tim ekonomi lainnya, karena kalau hanya sebatas lip service saja tanpa ada kerja nyatanya, tentu ini akan mempengaruhi lagi kembali lagi over optimistic ini akan mempengaruhi juga dari sisi ekspektasi dari pelaku pasar itu sendiri. Dan yang berikutnya lagi adalah terkait dengan independensi dari Bank Indonesia. Ya, sempat sebelumnya bahwa terkait pemberitaan bahwa independensi antara Bank Indonesia dan juga Kementerian Keuangan ini juga akan bisa terpengaruh ya, karena agresivitas dari sisi fiskalnya, karena tadi profil dari Menteri Keuangan Purbaya ini kan cenderung agresif ya, dalam artian belanjanya, spendingnya cenderung akan coba dipercepat untuk mendorong pertumbuhan yang agresif. Namun tentunya di saat bersamaan tentunya jangan sampai melupakan ataupun mempengaruhi juga independensi Bank Indonesia. Karena burden sharing yang seperti kita ketahui bersama ini hanya berlaku pada saat kondisi force majeure pada saat COVID-19.
Namun kalau skenario ataupun skema-skema burden sharing ini tetap diberlakukan, tentu ini akan bisa mempengaruhi pasar dan juga akan direspon negatif tentunya oleh para investor. Sehingga mungkin dua hal ini yang secara disiplin fiskal dan juga independensi Bank Indonesia, dan juga yang ketiga mungkin terkait dengan komunikasi. Tadi komunikasi dengan para investor ini penting sekali untuk bisa menjaga confidence dari para pelaku pasar dan juga para investor. Baik, secara profil ini mungkin di luar dari yang dijelaskan oleh Menteri Keuangan 15 tahun di mana bersama SBY, bersama Jokowi, bersama ketika menghadapi krisis di 2008, di 2020. Secara profiling, catatan Anda tentang Menq yang baru seperti apa? Karena ini kan yang ingin diketahui oleh publik ya dan investor, apakah capable atau tidak? Ya, mengingat background-nya kurang lebih hampir sama ya. Background Menkyu Purbaya juga dari lulusan Doktor S3 Amerika Serikat ya, dan juga kalau kita melihat dari sisi perspektifnya, mungkin dalam beberapa tahun terakhir ini pun juga sama-sama dalam forum KSSK, lalu juga dalam beberapa tahun terakhir ini pun juga sebagai DKLPS pun juga kebijakannya cenderung pragmatis ya untuk bisa mendukung stabilitas di sektor perbankannya sendiri, dan namun tetap adaptif ya, meaning bahwa kalau kita melihat suku bunga LPS pun juga terus menyesuaikan arah dari penurunan suku bunga Bank Indonesia yang juga direspon dengan penurunan suku bunga perbankan. Artinya kebijakan suku bunga kebijakan LPS ini juga mengikuti cukup adaptif ya, mengikuti pergerakan suku bunga di pasar, sehingga harapannya kalau mengikuti track recordnya, kalau kita lihat sebelumnya lagi di KSP dan juga di Menko Maritim, mungkin ini kita lihat konektivitasnya mungkin kurang begitu dekat, namun kalau kita melihat dalam KSSK dan juga LPS, ya mungkin kembali lagi kalau kita bicara tim Wamenkyu-nya, tiga Wamenkyu di Kementerian Keuangan, saya pikir memang orang-orang tim di Kementerian Keuangan sudah solid ya. Jadi adaptasi dari Menteri Keuangan baru tidak memerlukan waktu yang cukup panjang. Namun yang lebih penting lagi tadi adalah bagaimana mengorkestrasikan juga memberikan terobosan kebijakan out of box di tengah ruang fiskal yang terbatas ini, bagaimana Menteri Keuangan bisa berinovasi, memberikan stimulus fiskal untuk bisa menstimulasi perekonomian di tengah penerimaan perpajakan, agar jangan sampai penerimaan perpajakan itu terus memberatkan masyarakat, terus memberatkan pelaku usaha, sehingga itu menjadi sentimen negatif nanti pada akhirnya. Kalau prediksi Anda, kebijakan Menq baru untuk utang luar negeri dan kaitannya dengan efisiensi dan sekaligus menjaga fiskal akan seperti apa, Mas Joshua? Ya, tentu kalau kita melihat karena statement dari Menq Purbaya cenderung cukup inline ya, karena tentunya beliau dipilih tentunya karena seprofil dengan Presiden Prabowo, artinya untuk agresivitas fiskal ini akan cenderung lebih agresif ya dibandingkan dengan Bu Sri Mulyani. Artinya spending ini akan cenderung lebih akseleratif ya. Namun kembali lagi pertanyaannya, spending ini apakah belanja-belanja yang ada saat ini apakah sudah lebih produktif, bisa mengakselerasi perekonomian, apakah bisa menyerap tenaga kerja, apakah bisa membuka lapangan pekerjaan, apakah bisa mendorong orang untuk melakukan belanja, apakah bisa mengurangi kemiskinan. Tentu ini akan menjadi pertanyaan berikutnya, dan ini tentunya harus dikomunikasikan, dan Menq mesti memberikan rekomendasi kepada Presiden sekiranya kalau program-program prioritas pemerintah tersebut belum cukup optimal ataupun produktif, pemerintah mesti harus lebih fleksibel, meaning berarti anggaran yang ada saat ini mesti memiliki ruang fiskal yang lebih luas, agar alokasi anggaran tersebut ini bisa dialokasikan untuk pos-pos anggaran yang bisa menstimulasi perekonomian lebih tinggi lagi ke depannya. Menurut Anda, kalau Anda bicara harus berinovasi di ruang fiskal yang terbatas, sebenarnya ruang fiskalnya ini cukup besar atau tidak? Atau memang kita berharap seperti ada tukang sulap nih yang untuk kemudian bisa berinovasi atau berakrobat di ruang fiskal yang sangat terbatas, Mas Joshua?
Ya, permasalahannya karena program-program prioritas pemerintah ini adalah mercusuar semuanya ya. Program-program baru yang belum teruji gitu ya produktivitasnya. Bagaimana dampaknya kepada perekonomian, pemerintah belum melakukan impact evaluation, dampak evaluasinya gitu ya dari program tersebut. Dan ini harus dilakukan dari waktu ke waktu. Artinya karena tadi dengan adanya MBG berarti kan sebenarnya ada spending lainnya seperti infrastruktur ataupun belanja untuk insentif guru, untuk yang lain sebagainya yang terpangkas gitu ya, untuk pendidikan misalkan, untuk kesehatan, untuk peningkatan kualitas kesehatan lainnya, itu yang dia harus dikorbankan untuk MBG, untuk 3 juta rumah, untuk Koperasi Merah Putih. Artinya ini kembali lagi kita harus mengevaluasi secara menyeluruh ya, karena tadi anggarannya terbatas. Karena apa? Penerimaan kita menurun ya, apalagi dengan penerimaan negara bukan pajak yang dimana dari sisi dividen BUMN ini sudah masuk kepada Danantara, sehingga memang jangan sampai dengan penerimaan perpajakan ini meningkat, ini menjadi tadi PBB di daerah semuanya naik, ini memberikan tekanan hidup buat masyarakat, sehingga inilah yang menjadi polarisasi di berbagai khususnya kelas menengah ke bawah dan juga kelas menengah ke atas. Baik, harus mengkaji ulang skala prioritas berarti ya Mas Joshua? Iya, betul sekali. Oke, saya kembali lagi ke Mas Agung karena tadi beberapa kali disebut oleh Mas Joshua masalah komunikasi publik. Ini kan jadi catatan juga untuk bukan hanya Pak Menkyu yang baru ya, tetapi mungkin memang kita menyaksikan beberapa pejabat kemudian punya masalah komunikasi publik. Apa catatan Anda, Mas Agung? Iya, ya otomatis butuh semacam protokol komunikasi publik ya, yang memang itu disiapkan apakah oleh KSP, Komdiji. Itu sebenarnya tidak kurang-kurang ya Mas Agung, sudah ada PCO, sudah ada KSP. Ya, mungkin dalam bentuk semacam protokol yang disebar gitu Mbak, ini SOP-nya. Kalau Anda nggak tahu jangan komentar, gitu. Atau minimal ditahan dulu, jangan ngomong, atau diwakili sama PCO, KSP, atau Komdiji, supaya nggak offside dan membuat kegaduhan yang tidak perlu. Karena ini berulang terus. Ya. Nah, saya kira dikasih batasan, kalau 2 kali offside ganti. Kalau 2 kali salah ngomong, sikat seperti itu. Karena itu akan menjadi beban kepada publik, kepada market, baik juga kepada presiden. Kan nggak boleh, maksudnya pejabat publik itu punya adiluhung, punya standar moral, etika yang tinggi dibanding masyarakat pada umumnya. Kalau itu tidak terlihat, tidak tampak, itu bisa mereduksi legitimasi pemerintah lama-kelamaan di mata market, di mata publik, di mata semua, semacam itu. Nah, ini bahaya. Istilah saya jangan sepelekan komunikasi, walaupun sebatas bicara, karena dampaknya kemana-mana seperti itu. Oke, nah, yang kedua, kalau Anda melihatnya Mas Agung, bagaimana Prabowo menyikapi menteri-menterinya yang kemudian mengalami keseleo lidah ya kalau mereka mengatakannya, apakah memang sudah cukup firm atau masih harus lebih diperkuat lagi dari sisi Pak Prabowo? Ya saya kira ini sedang menanti hari eksekusi kalau saya. Kalau ada salah ngomong lagi, ini kan Oktober 20 reshuffle, 1 tahun pemerintahan. Makanya saya kaget ketika 1 bulan dipercepat ya, kelahiran reshuffle kedua ini prematur gitu Mbak Tasya. Sehingga mengagetkan semua lawan, kawan, pasar, ya partai-partai juga mungkin semacam itu relawan. Sehingga kalau misalkan ada menteri yang berulah, punya kasus, masalah etis, salah ngomong, dan hal-hal yang sifatnya personalistik, artinya menteri ini belum siap ya mengabdikan dirinya sepenuhnya kepada negara, kepada republik. Ya sudah harus diganti, karena kalau Pak Prabowo tidak tegas, tidak memastikan itu terlaksana, ini bisa menjadi beban pemerintahan bagi beliau, sekaligus mengganggu konsentrasi beliau untuk ya merealisasikan program-program yang mahal tadi. Apakah itu MBG yang butuh pengawasan, butuh pengawalan kualitas, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih butuh pengawalan kualitas, pemeriksaan kesehatan gratis, sekolah rakyat. Ini kan program-program besar, mahal, masterpiece. Kalau nggak hati-hati bisa menjadi bumerang politik di masa depan saat misalkan beliau maju lagi misalkan di 2029. Jadi poin saya adalah bagaimana beliau memastikan orang atau menteri-menterinya itu bisa mengawal program ini secara maksimal, termasuk juga Pak Wapres. Itu penting ya, supaya apa? Supaya nggak hanya Pak Prabowo aja nih supermannya gitu ya. Jadi beliau harus mendesain super tim yang konkret, yang solid, agar apa? Agar bayangan pikiran beliau yang makro manajemen itu bisa sampai ke bawah ya, ke menteri-menterinya, ke pembantunya, menko-menkonya, ke wapresnya ya. Supaya apa? Ya semuanya kerja lah ya, jangan ada menko yang santai kan.
terlalu kurang kelihatan gitu kerjanya Menko-Menko ini. Nah, saya berharap lebih jos lagi, lebih gesit lebih agile dan adaptif terhadap situasi yang sering berubah sekarang. Kalau catatan Mas Agung dari beberapa statement yang kemudian dianggap memicu kemarahan publik, itu memang masyarakat kita yang sedang sensitif atau pejabatnya yang memang kurang empati, Mas Agung? Enggak, masalahnya fatal, Mbak. Misalkan ambil contoh, PPN naik, tiba-tiba nggak jadi naik. Itu kan market, itu saya lihat toko-toko retail udah mendesain PPN-nya, tiba-tiba berubah lagi. Terus Cortex-nya juga gitu kan. Itu kan membingungkan semua gitu. Nah, jangan lagi. Terus LPG 3 kg. Ya sudah, kita alihkan ke misalkan pangkalan semuanya. Nggak usah ke pengecer lagi. Tiba-tiba berubah pengecer lagi. Sampai ada korban misalkan, semacam itu. Terus ada salah ngomong. Ya udah, kabur aja. Ya udah, kabur aja sana. Kan itu nggak empati. Maksud saya, ya siapa yang nggak kesel? Iya. Lagi ada kontraksi ekonomi begini, terus pejabatnya responnya begitu. Ya, jadi menurut saya kurangi yang merespon ataupun yang terlalu spontan, yang menurut saya kurang dipikirkan dampaknya secara jangka panjang, sehingga membuat ya antipati publik itu menguat. Jadi kalau menurut saya, ya kalau misalkan teman-teman Mbak Tasya doorstop, ditahan dulu, nanti ya kita bahas, nanti saya kaji dulu, atau ya nggak ada masalah, no comment dulu, saya belum bisa merespon dengan baik, nanti kita respon lagi berikutnya. Maksud saya nggak ada salahnya ngomong kayak gitu kok, pasti teman-teman wartawan paham gitu, supaya apa? Supaya kelihatan mikir nih menterinya, jangan sama kayak kita ini kan, karena dia punya standar yang lebih karena ditunjuk sebagai pejabat publik seperti itu. Dan jangan bilang bahwa media yang memelintir juga ya Mas Agung, karena itu kita roll habis, tidak ada yang dipotong dan tidak ada yang diedit, memang seperti itu pernyataannya. Emang seperti itu. Oke, baik, ini waktu kita sudah habis, saya akan terakhir ke Mas Freddy. Mas Freddy, harapan Projo ke depan agar suara relawan masih bisa terus didengar? Ya, jadi dalam konteks misalnya reshuffle Budi Ari yang katakanlah mewakili relawan misalnya, kami percaya bahwa apa yang dilakukan Presiden Prabowo ini, yaitu bukan hak prerogatif beliau, yang penting adalah siapa sosok yang di situ sama-sama kita kawal, ya, apakah program tersebut seperti kata Mas Agung tadi benar-benar ya tujuannya tercapai, benar-benar itu demi rakyat. Ya, ini kan bisa dilihat ya hari demi hari, bulan-bulan, progresnya bagaimana. Jangan menjadi seperti kata Mas Agung tadi, menjadi bumerang untuk pemerintahan ini, ya, sehingga nanti cita-cita Pak Prabowo berikutnya tidak tersampaikan atau tidak jadi kan. Jadi bukan masalah sosoknya, bukan Budi Arinya, ya, tetapi siapa yang memimpin di situ, yang menjalankan tugas itu memang benar-benar bekerja untuk rakyat, ya, benar-benar tujuannya untuk bangsa dan negara. Itu aja. Baik, terima kasih Mas Freddy, Mas Agung, Mas Joshua untuk waktunya bersama kami di NTV Prime. Dan pemirsa, tetaplah bersama NTV Prime. Usai jeda kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Sesaat lagi.